Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam Kita akan melanjutkan alaika. hadis yang ke-48. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man la yarhamin nasa la yarhamhullah azza wa jalla. Muttafaqun alaih. Artinya dari Imam Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tidak mengasihi manusia, dia tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, malam ini sampailah kita pada hadis ke-48 daripada rangkuman kitab Qutubil Falihin yang telah dirangkum oleh guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah kabulkan hajatnya, dan kita semua menjadi kesayangannya dunia akhirat. Hadis yang ke-48 daripada Imam Jarir bin Abdullah, seorang sahabat Rasul yang sangat dekat dengan beliau. Namanya Jarir. Seorang sahabat yang dikenal sebagai seorang penyair dan ahli khutbah. Dan seorang sahabat yang dikenali ketampanannya. Sampai pada suatu hari pada tahun ke-10 Hijriah, bertepatan Jarir bin Abdullah masuk kota Madinah bersama pasukannya. Beliau adalah seorang kepala suku yang berasal dari Yaman. Jarir bin Abdullah al-Bajali ketika sampai di kota Madinah ingin bertemu dengan Rasulullah. Rasul sedang berkhutbah. Maka Rasul salawatu Rabbi wa salamu alaih bersabda di depan sahabatnya. Jarir saat itu belum sampai ke masjid Nabi. Tapi Nabi bersabda, akan datang masuk kepada kalian dari pintu ini nih, orang yang terbaik daripada orang Yaman. Yang di wajahnya ada usapan malaikatnya Allah. Di wajahnya itu seakan-akan terusap dengan tangannya malaikat Allah, saking tampannya. Tidak lama kemudian datanglah dari pintu tersebut seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah al-Bajali yang membawa hadis malam ini. Dan riwayat beliau ini sahabat yang terakhir masuk Islam di tangan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Gala beliau berkata, gala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man la yarhamin nasa, barang siapa, laki perempuan, tua atau muda, alimkah dia atau bodoh, yarhamin nasa, yang tidak memiliki kasih sayang kepada manusia, tidak memiliki kesantunan kepada sesama manusia, la yarhamullah, maka orang itu tidak akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Riwayat Bukhari Muslim. Bahasa mudahnya, kalau orang hatinya bengis, kalau orang hatinya kasar, sikapnya tidak santun, tidak memiliki keramah tamahan sesama manusia, tidak memiliki kelembutan sesama manusia, kalau bahasa yang lebih mudah, nggak open, maka jangan berharap orang itu mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau Anda baik kepada orang, Allah baik kepada Anda.
Anda senyum kepada orang, lembut kepada orang, santun kepada orang sesama manusia, maka Allah akan mencurahkan kasih sayang kelembutannya juga kepada Anda. Itu maksud hadisnya. Kalau orang tidak punya rasa kasih sayang, tidak punya memiliki dalam hatinya kelembutan sesama manusia, senyum saja tidak mau, maka jangan berharap dia mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala. Saudara, di dalam Islam senyum saja ada pahalanya, betul? Sudah pernah kita bahas, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu ada nilai sedekah di hadapan Allah. Bahkan Sayyidina Habib Umar menjelaskan, senyumnya kita itu sebatas apa pahalanya seperti itu. Semakin kita gembira, pahalanya semakin gede. Semakin besar juga pahala di balik senyuman kita. Apalagi senyumnya kita itu pakai niat. Niat menyenangkan hati orang yang beriman. Subhanallah. Ini hanya senyum, apalagi berbuat baik. Kalau orang hatinya lembut, turun kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kasih sayang itu. Amin. Sampai saudara hadirin hadirat, kita tanyakan, siapa orang di muka bumi ini yang tidak butuh, tidak berharap kasih sayangnya Allah? Baik orang yang sholat, yang tidak sholat. Yang puasa, enggak puasa. Yang maksiat, yang ibadah. Semuanya orang berharap mendapat rahmatnya Allah. Betul? Semua berharap rahmatnya Allah. Bahkan di dalam kehidupan kita ini, kita membutuhkan rahmat Allah. Sampai ketika mau meninggal dunia, kita mengharap rahmatnya Allah. Kasih sayang Allah. Sampai masuk surga pun, saudara, tidak akan mungkin kita bisa masuk ke dalamnya, melainkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa an yataghammadani Allahu birahmatihi. Sampai kata Nabi, saya masuk surga pun itu rahmat daripada Allah. Rahmat itu artinya kasih sayang yang Allah berikan kepada orang yang di muka bumi ini memiliki rasa kasih sayang. Baginda Nabi kita Muhammad SAW itu Nabi kalau berdoa, doanya diantaranya begini nih. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, saya memohon kepadamu mujibati rahmatik. Penyebab turunnya rahmat kasih sayangmu ya Allah. Penyebab turunnya kasih sayang Allah artinya jadikan saya orang taat. Jadikan saya orang soleh, jadikan saya orang ahli ibadah. Sehingga rahmatmu turun kepada hamba. Ini doanya Rasul. Rasul mengemis minta rahmat kasih sayang dari Allah. Ada lagi doanya Nabi, Allahumma maghfiratuka awsa'a min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Wa rahmatuka ya Allah, dan rahmatmu lebih saya harap daripada amal saya. Amal Nabi nih, yang sholat sampai kakinya bengkak, Nabi lebih berharap rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Karena kalau Allah sayang, Allah turunkan rahmatnya, amalan kita yang sedikit bisa menjadi sebab masuknya kita dalam surganya Allah. Kalau Allah benci kepada kita, walaupun kita ibadah sehebat apapun, Allah tidak kasih sayangnya, tidak diberikan kepada kita rahmatnya, kita tidak akan cium bau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadis ini, sabda Rasul, barang siapa dalam hatinya tidak memiliki kasih sayang kepada manusia, nggak punya kesantunan, senyum aja nggak mau, maka dia tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Saudara, kita itu kalau berdoa kan selalu Rabbi gfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'ani. Itu yang kedua, Allahumma Rabbi gfirli warhamni. Setiap sholat, setiap rakaat, duduk antara dua sholat atau dua sujud, ya Allah ampuni aku dan kasih sayangilah aku. Betul? Tapi sama orang kejam. Sama orang bengis. Jadi Allah juga bingung. Ini orang ngemis minta kasih sayang tapi sama orang kejam. Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau punya syair apa? Ala ya Allah binadrah minal ainir rahim. Ya Allah, saya minta pandanganmu. Pandangan Allah itu apa? Pandangan Allah itu kasih sayangnya kepada kita. Kita minta ya Allah kasih sayang,
tapi kita nggak punya kasih sayang sesama manusia. Ada lagi qasidah Habib Abdullah Haddad, ya Tawwab tub alaina. Ya Tawwab tub alaina. Kita baca bareng-bareng. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub warhamna wandur ilaina. Sekali lagi. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub warhamna wandur ilaina. Ya Allah yang maha menerima taubat. Ya Tawwab tub alaina, bukalah pintu maaf, terimalah taubat hamba. Itu artinya. Warhamna wandur, ya Allah kasih sayangi hamba, ya Allah, dan pandanglah hamba dengan pandangan kasih sayangmu itu. Itu doa dibaca sama salaf kita, sama habaib kita. Pertengahan terawih malam ganjil itu dibaca itu doa. Minta kasih sayang Allah. Betul? Kalau kita berdoa minta kasih sayang kepada Allah untuk kita, sementara kitanya tidak memiliki kasih sayang kepada saudara, kepada tetangga, kepada kaum muslimin, maka Allah haramkan kasih sayang itu kepada kita, saudara. Na'udzubillahimin. Habib Umar, Sidin Habib Umar kasih wasiat singkat kepada semua santrinya, amilin nas birrahmah. Kamu pergauli semua orang dengan kasih sayang. Subhanallah. Kamu pergauli semua orang dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Subhanallah. Paten itu kalimat nasihat. Ternyata nasihat itu kalau dihubungkan dengan hadis Nabi persis. Dalam suatu riwayat Nabi pernah bersabda, budala ummati la yadkhulunal jannata bi kathratis shalah wal siyam. Wali-wali abdalku, kata Allah, tidak masuk surga karena banyaknya ibadah. Salatnya yang begitu banyak, puasanya yang begitu banyak, karena itu masuk surga? Bukan. Kata Nabi dalam hadis, illa bisarkhawatin nafsi, karena hati yang dermawan, wasalamati suduri, hati yang terbebas dari segala penyakit hati itu, warahmah li jami'il muslimin, dan kasih sayang kepada semua orang yang beriman pada Allah. Saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Jarir bin Abdullah pembawa hadis ini, beliau pernah berkata, ma hajabani Rasulullah SAW mundu aslamtu. Saya itu tidak pernah terhalang apapun kalau pengen ketemu Nabi. Selalu ketemu. Wala ra'ani illa wa huwa dhahik. Dan gak pernah Nabi ketemu saya mukanya cemberut, gak pernah. Gak pernah Nabi ketemu saya mau pagi, siang, sore, malam, kenyang, lapar, susah, senang, pasti Nabi senyum kalau lihat saya. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, aktsarun nasi ma ra'aitu aktsaran nasi tabassuman min Rasulillah SAW. Saya belum pernah lihat seorang bapak, saya belum pernah lihat seseorang yang lebih banyak senyumnya melebihi Rasulullah SAW. Ketemu siapa saja Nabi senyum. Subhanallah. Makanya tertumpah itu rahmatnya Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sampai pada suatu hari ada seorang keluarga Rasul meninggal dunia, anak daripada putrinya yang meninggal dunia. Rasul menangis. Ada sahabat Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, mahadi. Melihat air mata Rasul jatuh, sahabat tanya, ya Rasul, kenapa nangis? Gala hadihi rahmatun. Ini air mata rahmat kasih sayang. Ja'alallaha fi qulubi ibadihi ar-ruhama, yang Allah titipkan kepada hati hamba-hambanya yang disayang. Melihat sesuatu yang sangat menyentuh hati, tangisan itu tangisan kasih sayang. Ada orang ibunya meninggal nggak nangis, bapaknya meninggal nggak nangis, gurunya meninggal nggak nangis. Lihat orang kelaparan di depan dia, dia mampu memberikan, tidak tersentuh. Ini tanda hati yang bengis. Na'udzubillahimin. Bahkan dalam riwayat ketika Ibrahim anaknya Rasul meninggal dunia, Rasul menangis. Rasul bersabda dalam ungkapannya, innal qalba yahzan. Ini saya punya hati sedih. Wal ainu tadma.
air mata mengalir. Wala agulu illa ma yurdi rabbina, dan saya tidak ucapkan apapun kecuali yang Allah ridho kepada saya. Wa inna lafi firagika ya Ibrahim lamahzunun. Dan hati ini di dalam perpisahan denganmu sangat sedih wahai Ibrahim. Itu hatinya Rasul. Tangisan kasih sayang. Imam Ibnu Abbas atau Imam Abbas pamannya Nabi pernah berkata kepada Rasul, ahdaqtun nadar ila Rasulullah. Saya pernah memperhatikan Nabi wa huwa ibnu sitta sinin, waktu Nabi usia 6 tahun. Setiap malam Nabi itu ngobrol sama bulan. Anta tukhatibul qamar wal qamar yukhatibuka bi lughatin lam nafhamuha. Tiap malam saya lihat kamu wahai Rasul, maaf sebelumnya, kamu masih 6 tahun. Sekarang kamu sudah jadi Nabi. Setiap malam kamu saya lihat digendong sama Halimatus Sa'diyah. Kamu itu ngobrol sama bulan dengan bahasa yang saya dengar, saya nggak ngerti. Lalu kamu tahan matamu. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai pamanku Abbas, saya itu setiap malam, kalau dibawa keluar, saya lihat bulan, bulan lihat saya, bulan menawarkan diri untuk turun berkumpul bersama saya. Ikut bersama saya tidur, maka saya tahan kegembiraan itu sehingga saya hampir menangis. Apa kata bulan? Ukfuf min dumu'ik, wahai kekasih Allah, jangan kamu menangis. Seandainya kamu menangis, satu tetes air matamu tumpah jatuh ke bumi, ini bumi menjadi gersang. Maka kata Rasul, semenjak hari itu kafaftu dumu'i rahmatan min ummati SAW. Mulai hari itu saya kalau nangis saya tahan. Tumpah jatuh ke pakaian saya nggak masalah, jangan sampai ada yang jatuh ke bumi, karena kasih sayang saya kepada umat manusia. Itu Rasulullah salawatu rabbi wassalamu alaih. Bahkan ada tetangganya yang kafir saja meninggal dunia, Nabi nangis. Kasih sayang yang begitu luas dalam hati sanubari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Saudara, dalam hadis ini kita diajarkan sama Nabi, milikilah kasih sayang itu kepada semua manusia, supaya rahmat Allah turun kepada kita. Rahmat itu luas. Nggak harus sama anak kita, nggak harus sama tetangga kita. Kepada semua orang yang beragama Islam, kasih sayang kita tebar. Betul. Bahkan ketika Rasul masuk ke rumahnya, diciumin tuh anaknya sampai cucunya. Seorang sahabat bingung, ya Rasul, saya punya anak 10, nggak pernah saya ciumin. Apa kata Nabi? Apakah telah Allah angkat sifat rahmat di dalam hatimu, wahai sahabatku? Tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak pernah marah sama orang, apalagi kepada sahabat. Tahu kita semua cerita tentang Anas bin Malik yang membabukan dirinya 10 tahun, nggak pernah dimarahin sama Rasulullah. Bikin makanan, kalau Nabi senang dimakan, kalau Nabi nggak senang nggak dimakan. Tapi diomelin nggak pernah. Bahkan itu Anas bin Malik pernah disuruh sama Rasul pergi ke pasar membeli sesuatu kebutuhan. Di tengah pasar Anas bin Malik karena masih kecil, lihat anak kecil lagi main, ikut main. Nabi nungguin, mana nih anak gak datang-datang. Nabi jemput di tengah jalan, Anas bin Malik ketemu sedang bermain. Nabi dekap tubuhnya dari belakang, ditutupin matanya. Anas bin Malik yang masih kecil tahu tidak ada tangan yang mengeluarkan bau harum semerbak bau harum tangannya Rasulullah. Maka dia tempelkan dengan tangan dia itu kepada tangan Rasul sambil digoyang-goyang. Siapa ya? Siapa ya? Dia tahu itu Rasulullah. Rasul senyum, tapi Rasul tidak pernah memarahkan Anas bin Malik. Itulah kasih sayang yang ada pada hati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada binatang. Kalau kalian potong binatang, asah dulu pedangnya. Kata Sayyidina Umar, apa ada pahalanya ya Rasul kita baik sama binatang? Fi kulli dzati kabidin lahu ajr. Kamu berbuat baik kepada siapapun yang bernyawa, bahkan binatang, itu ada pahalanya di sisi Allah. Tidakkah kamu ingat ada seorang wanita yang tidak baik dimasukkan dalam surganya Allah gara-gara memberi minum seekor anjing? Bukankah engkau ingat seorang ahli ibadah wanita memenjarakan seekor kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai mati, Allah jebloskan dalam neraka. Kenapa? Tidak memiliki kasih sayang di dalam hati. Oleh karena itu saudara,
dengan berhubungan hadis yang sangat mulia ini. Kasih sayang tersebut apalagi adanya di bulan suci Ramadan. Mari kita hidupkan rasa kasih sayang tersebut dengan saling berbagi, saling memberi, saling mendoakan. Mudah-mudahan daripada hadis yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.